Halo sobatku, selamat datang di channel Sobat Movie. Tempatnya review film paling asik dan menarik buat sobatku semua. Yang baru gabung, silakan klik tombol subscribe ya dan nyalakan loncengnya. Supaya kalian tidak ketinggalan film-film seru yang Mimin upload. Oke, gak usah berlama-lama lagi. Langsung aja kita ke reviewnya. Gasken sob. Hey, oke, sobatku terkeren, terkecil, terbaik, tersemuanya. Kita masih bersama Sobat Movie, channel alur cerita terasik sepanjang masa. Oke, kita lanjut bahas chapter 3. Gak usah jadi banyak bacot, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Lao Tzu yang kali ini sudah berada di genggaman tangan dari Buddha alis kuning. Sang Buddha pun berkata, sebagai penguasa dari aliansi kegelapan di jalur monster ini, aku tidak akan memberikan toleransi atas kesombonganmu. Hai monyet, biar kamu lihat dan mengenal bahwa alis kuning ini sudah sangat marah dengan kelakuanmu. Lao Tzu yang mendengar kata-kata itu, dirinya pun kini tersenyum dan berkata pada si alis kuning, benarkah? Kamu hanya seperti bola yang menggelembung, dan apa yang aku takutkan dari dirimu? Buddha alis kuning yang marah mendengar kata-kata dari Lao Tzu, dirinya pun kini membuka mulutnya dan memakan Lao Tzu begitu saja. Kejadian ini membuat Raja Tengkorak dan juga Sui Gou terkejut dengan apa yang dilakukan oleh Buddha alis kuning. Lao Tzu pun sudah berada di dalam perut dari Buddha alis kuning ini. Kemudian sang Buddha pun mengatakan, ini adalah sebuah berkah dan aku bisa memakanmu kali ini. Raja Tengkorak yang melihat kelakuan dari Buddha alis kuning, dia mengatakan bahwa Buddha alis kuning ini adalah orang yang sangat licik yang akan menyerap seluruh kekuatan mangsanya yang telah dimasukkan ke dalam perutnya. Buddha alis kuning pun menjawab perkataan dari Raja Tengkorak bahwa untuk meningkatkan jiwa gelap tentu saja harus memakan apa saja yang berada di depannya. Hal itu bisa membantu tubuh ini menjadi semakin kuat. Salahkanlah dirimu sendiri karena kamu tidak memiliki kemampuan seperti itu, kata Buddha alis kuning pada Raja Tengkorak. Tapi tiba-tiba saja sesuatu kini terjadi pada perut Buddha alis kuning, karena ternyata Lao Tzu yang sudah dimakan oleh Buddha alis kuning dan berada di dalam perutnya itu tidak mati, dan dia berusaha memberontak untuk bisa keluar dari dalam perut Buddha alis kuning. Tapi Buddha alis kuning pun tidak merasa khawatir dengan pukulan yang dilakukan oleh Lao Tzu di dalam perutnya. Kemudian Buddha alis kuning mengatakan bahwa tubuhnya ini adalah kulit yang tidak bisa ditembus oleh apapun. Lao Tzu yang berada di dalam perutnya akan segera meleleh oleh asam lambung dari sang Buddha. Tapi Lao Tzu tetap saja memberontak dan akan keluar dari perut Buddha alis kuning. Dia melakukan tinjuan yang sangat kuat untuk menjebol perut itu, tapi usahanya sia-sia saja. Karena perut sang Buddha ini semakin dipukul, dia semakin melar. Bahkan Lao Tzu pun juga melakukan tendangan yang kuat, dan pukulan yang bertubi-tubi tetap saja tidak bisa menghancurkan perut dari sang Buddha alis kuning. Karena Lao Tzu ini bukan makhluk yang bodoh, dia pun melakukan sesuatu yang membuat sang Buddha alis kuning kali ini terkejut. Lao Tzu pada saat itu mengatakan, jika aku tidak bisa menembus perutmu, maka aku akan keluar dari jalan di mana aku masuk. Dan saat ini tangan dari Lao Tzu pun keluar dari dalam mulut sang Buddha. Lao Tzu yang sudah berubah menjadi monyet raksasa, dia langsung merobek mulut Buddha alis kuning dan keluar dari dalam tubuhnya. Hal ini membuat Buddha alis kuning tidak habis pikir, karena ternyata Lao Tzu bukan orang yang bodoh dan memiliki kemampuan untuk melawan. Lao Tzu yang sudah keluar dari dalam tubuh Buddha alis kuning, dirinya pun berkata, hai hantu tua, apakah kamu sudah begitu kenyang sehingga kamu mematahkan perutmu sendiri? Hal ini membuatmu terlihat sangat bodoh kali ini. Sambil berkata seperti itu, Lao Tzu pun akan menghajar Buddha alis kuning yang saat ini mengalami luka yang berat akibat sobekan yang dilakukan oleh si Lao Tzu. Lao Tzu pun kemudian melempar tubuh dari Buddha alis kuning ini sampai menghantam sebuah pohon hingga hancur. Dan terlihatlah Buddha alis kuning sudah tidak bisa berbuat apapun untuk melawan Lao Tzu, karena saat ini tubuhnya selain robek juga telah putus dari bagian bawahnya. Raja Tengkorak pun kali ini mendatangi Buddha alis kuning, dan dia bertanya apakah sang Buddha tidak apa-apa.
Sepertinya kamu tidak akan bisa menelan orang itu. Budak alis kuning pun menjawab perkataan dari Raja Tengkorak. Orang tua ini hanya ceroboh saja. Kali ini seseorang melayang di depan dari Lao Zu, yang ternyata dia adalah monster rubah ekor 9. Sang rubah yang sudah melayang di atas dari Lao Zu, dirinya pun berkata bahwa saat ini akan mengajak Lao Zu untuk bermain, dan jadilah kamu mainan yang seru untuk diriku. Lao Zu pun dengan kuda-kudanya, dia sudah bersiap untuk menerima serangan yang akan dilakukan oleh rubah ekor 9. Mata dari rubah telah berubah menjadi merah, dan dia pun berkata bahwa dia adalah rubah yang tidak tertandingi, dan di dalam setiap ekornya mengandung sebuah kekuatan monster yang luar biasa. Ekor dari sang rubah kali ini tiba-tiba terbelah, dan ekor dari monster rubah ini tiba-tiba saja berubah seperti kelopak bunga yang mekar. Lao Zu yang melihat pemandangan itu, dirinya berkata, "Untuk apa kamu menunjukkan ekormu yang indah?" Kemudian rubah ekor 9 menjawabnya, "Tentu saja ini akan aku gunakan untuk bermain dengan dirimu." Dari ekor yang sudah berubah seperti kelopak bunga, tiba-tiba saja keluar sebuah petir yang berwarna merah. Dan dalam sekejap, ekor itu pun mengeluarkan sinar laser yang langsung menghantam pada tubuh Lao Zu di bawahnya. Serangan dari monster rubah ini sangat dahsyat karena menimbulkan ledakan yang besar. Lao Zu masih saja berusaha untuk menahan serangan laser yang dilakukan oleh rubah ekor 9. Sampai-sampai tubuh dari Lao Zu kini terpental cukup jauh dari tempat itu. Rubah ekor 9 pun berkata bahwa Lao Zu tidak akan bisa menahan serangannya ini, dan dia menyuruh Lao Zu untuk segera menyerah, karena jika tidak menyerah, maka rubah ekor 9 akan benar-benar membunuh Lao Zu. Serangan dahsyat itu juga membuat Sui Gou yang di dalam rumah panik dengan keadaan yang diterima oleh Lao Zu. Tapi dengan usahanya yang keras, Lao Zu masih saja bisa menahan serangan yang dilakukan oleh monster rubah ekor 9. Lao Zu pun kali ini juga langsung berteriak. Dirinya mengepalkan kedua tangannya dan berkata, "Serangan seperti itu aku juga punya." Dan tiba-tiba saja sebuah serangan besar seperti laser berwarna oranye juga keluar dari tangan Lao Zu. Rubah ekor 9 kini terkejut melihat apa yang dilakukan oleh Lao Zu ini. Dan kini serangan yang dikeluarkan oleh Lao Zu langsung menghantam laser dari rubah ekor 9. Akibat serangan itu, rubah ekor 9 menganggap bahwa ini sesuatu yang buruk. Lao Zu yang sudah bersemangat untuk bertarung, dirinya kali ini berteriak dan akan menghancurkan semuanya. Setelah teriakan itu, laser yang dikeluarkan oleh Lao Zu semakin membesar di tempat itu. Hal ini membuat monster rubah ekor 9 tidak bisa menahan serangan dari Lao Zu dan dia pun terpental. Pada saat dirinya melayang di udara, Lao Zu kemudian menangkap ekor dari rubah ekor 9 dan dia memutar-mutarkan lalu melempar rubah itu menabrak tanah hingga hancur. Lao Zu yang sudah merasa menang, dirinya kembali dikejutkan dengan sepasang mata yang muncul di depannya. Yang ternyata itu adalah mata dari Raja Iblis Kerbau yang sudah berada di mode kerbaunya. Yang saat ini tanduk dari Raja Kerbau sudah menembus tubuh dari Lao Zu. Lao Zu pun menahan sakit akibat tusukan tanduk itu, dan Raja Iblis Kerbau melemparkan Lao Zu begitu saja. Lao Zu yang menerima serangan dadakan dari Raja Iblis Kerbau, dirinya mengatakan bahwa serangan ini sangat brutal. Sambil melompat, Lao Zu pun kini berubah ke mode manusianya dan dia berkata, "Apakah kamu adalah lawanku berikutnya? Tapi sepertinya aku tidak mencium bau yang sama dengan mereka di dalam tubuhmu. Apakah kamu bukan jiwa gelap dari jalur monster ini?" Raja Iblis Kerbau sambil melompat dirinya menjawab perkataan dari Lao Zu. "Aku adalah Raja Iblis Kerbau dari Gunung Berapi yang akan menghajarmu. Apakah sekarang kamu punya nyali untuk menjadi lawanku?" Sui Guo yang melihat kemunculan dari Raja Iblis Kerbau, dirinya kali ini berteriak pada Lao Zu untuk beristirahat. Karena kekuatan dari Raja Iblis Kerbau ini sangat menakutkan bagi Sui Guo. Lao Zu yang melihat Raja Iblis Kerbau, dirinya tidak takut sama sekali, bahkan malah bersemangat untuk melakukan pertarungan. Lao Zu pun berteriak, "Aku tidak peduli kamu lawan seperti apa. Yang pasti, aku tidak akan pernah kalah dari dirimu." Pertarungan sengit pun kali ini dilakukan.
Raja Iblis Kerbau dengan tendangan kuatnya langsung menghantam tangan dari Lao Tzu. Serangan itu pun menimbulkan sebuah gelombang ledakan yang luar biasa di tempat itu. Sambil menahan serangan yang dilakukan oleh Raja Iblis Kerbau, Lao Tzu pun berkata, "Aku telah memblokir seranganmu dan aku tidak akan kalah bahkan jika aku bertarung sepenuhnya dengan Iblis Kerbau sepertimu." Tendangan-tendangan terus saja dilakukan oleh Raja Iblis Kerbau pada tubuh Lao Tzu. Tapi Lao Tzu yang cekatan juga masih mampu menahan serangan dari Raja Iblis Kerbau ini. Hingga akhirnya sebuah tendangan dengkul yang dilakukan oleh Raja Iblis Kerbau mengenai tubuh dari Lao Tzu. Akibat serangan itu, Lao Tzu kali ini terpental cukup jauh. Kemudian Raja Iblis Kerbau pun berkata, "Monster kera, aku sangat mengagumi keberanianmu. Kamu adalah lawan yang kuat untuk bertarung. Dan aku merasa senang dengan pertarungan ini." Raja Iblis Kerbau pun kembali memasang kuda-kudanya, yang artinya dia siap melakukan serangan lanjutan pada Lao Tzu. Kemudian Raja Iblis Kerbau pun berkata, "Aku akan sangat menikmati kesenangan ini sebelum aku membunuhmu." Lao Tzu yang baru saja menerima serangan, dirinya kembali bangkit dan berkata, "Iblis Kerbau dari gunung berapi, aku melihat dirimu sangat bagus dan kamu akan menjadi lawan yang tidak membosankan. Tunjukkan kemampuanmu sekarang juga, aku akan melawanmu." Setelah berkata seperti itu, Lao Tzu pun kali ini berlari untuk melakukan serangan balik pada Raja Iblis Kerbau. Raja Iblis Kerbau pun menjawab perkataan dari Lao Tzu, "Apakah kamu memiliki kemampuan untuk mengalahkanku?" Keduanya pun kali ini sama-sama berlari dan akan melakukan serangan terbaiknya. Raja Iblis Kerbau yang sudah melompat di hadapan Lao Tzu, dirinya akan melakukan tendangan yang keras, dan Lao Tzu pun juga akan melakukan pukulan yang keras. Dan akhirnya, boom! Kedua serangan mereka saling bertabrakan yang menimbulkan ledakan di hutan jalur monster. Hal ini membuat Swigo yang berada di dalam rumah menjadi panik. Dirinya pun berkata, meskipun monster keras sangat kuat, tapi lawannya kali ini juga berbeda dari monster-monster yang lain. Pada saat Swigo mengamati pertarungan antara Lao Tzu melawan Raja Iblis Kerbau dari dalam rumah, tiba-tiba saja bocil kematian peliharaan dari Buddha Kuning menghampirinya. Dan dia akan memakan Swigo. Tapi dengan sigap, Swigo pun bersembunyi di dalam rumah itu. Bocil kematian juga tidak ingin menyerah, karena dia sudah melihat santapan yang enak di depan matanya. Di dalam rumah kecilnya, Swigo kali ini sangat ketakutan. Tapi tiba-tiba saja, serangan yang akan dilakukan oleh bocil kematian kini berhenti, karena dia mendengar larangan yang diucapkan oleh Buddha alis kuning. Sang Buddha pun berkata, "Bocil kematian, manusia di dalam rumah itu tidak bisa kamu ganggu. Dia dilindungi oleh monster kera yang kejam. Dan menurut aturan monster yang bertarung di jalan monster, kita tidak akan bisa memindahkannya. Dan aku merasa bocah itu memiliki hubungan yang kuat dengan monster kera. Jika kamu menyakitinya, maka monster kera itu akan mengamuk pada kita. Dan itu akan menjadi masalah yang besar." Bocil kematian pun kali ini tidak jadi memakan Swigo. Setelah berkata seperti itu, Buddha alis kuning terus menjahit tubuhnya yang robek akibat serangan yang dilakukan oleh Lao Tzu. Swigo pun kembali merasa aman karena bocil kematian tidak jadi memakannya. Buddha alis kuning pun kali ini memiliki cara licik agar dia bisa mengusir Lao Tzu dari tempat ini. Sang Buddha kemudian mengeluarkan pil dari dalam tubuhnya. Pil itu disebut dengan pil roh darah, dan sang Buddha melemparkan pil itu ke tanah. Dengan pil roh darah yang sudah tersebar di tanah, maka sang Buddha memiliki niat untuk memanggil semua monster di jalur monster ini, karena pil itu mampu menarik monster dalam radius 3 mil dari tempat ini. Pertarungan yang dilakukan oleh Lao Tzu dan juga Raja Kerbau Gunung Merapi sepertinya tidak akan berhenti, karena mereka masih saling menyerang satu sama lain. Serangan yang dilakukan oleh Raja Iblis Kerbau masih bisa ditahan oleh Lao Tzu. Hal ini membuat Raja Iblis Kerbau semakin jengkel, karena setiap serangannya tidak mampu menembus pertahanan dari Lao Tzu ini. Kemudian Raja Iblis Kerbau pun berkata pada Lao Tzu, "Pertahananmu cukup bagus, tapi seberapa lama kamu akan mampu bertahan?"
Raja Iblis Kerbau pun melompat. Dia akan kembali melakukan serangan tendangan pada tubuh Laozu. Dan tiba-tiba saja Laozu pun memukul biji peler dari Raja Iblis Kerbau. Laozu pun juga mengatakan, "Hei Raja Iblis Kerbau, apakah kamu akan membunuhku? Maka rasakan tinjuan yang kulakukan pada biji pelermu." Tinjuan pada biji itu mengakibatkan Raja Iblis Kerbau kesakitan. Kemudian kali ini Laozu pun berkata, "Raja Iblis Kerbau, ternyata kamu adalah lawan yang lumayan kuat. Tidak kusangka untuk bisa menyerangmu, aku harus mencari momen seperti ini. Dari tadi, aku hanya menunggu kamu untuk mengangkat kakimu dan melakukan sebuah tendangan. Dan akhirnya dengan satu gerakan, aku mampu memukul biji pelermu. Dan kali ini giliranku untuk menyerang dirimu." Laozu pun kembali mengepalkan tangannya. Kemudian dia memukul tubuh dari Raja Iblis Kerbau yang membuatnya terpental dari tempat itu. Setelah Laozu mampu mementalkan tubuh dari Raja Iblis Kerbau, dirinya kali ini kembali dikejutkan dengan monster cacing yang muncul dari dalam tanah dan langsung menyerang tubuh dari Laozu. Monster-monster cacing itu pun akan segera memakan tubuh Laozu. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Apakah Laozu akan mampu melawan monster-monster cacing ini dengan mudah? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Ngobrol sob. Tetap stay di channel Sobat Movie dan jangan lupa klik subscribe, like, dan share ke teman-temanmu agar channel ini dapat berkembang dan menghibur kalian semua. See you next tomorrow. Bye-bye.